Menurutku kesalahan pertama orang tentang financial freedom itu berpikir freedom tuh dari bisnisnya. Jadi nggak pernah ada financial freedom dari sebuah bisnis. Kalau freedom tuh dari investasi kita yang udah menghasilkan. Ada bercandaan gini di orang asuransi, kalau dipindahin kemanapun dia bakal bertahan dan jadi. Karena asuransi susah sekali. Banyak yang bilang begitu ya. Founders Theory. Hai folks, hari ini kedatangan founder yang bisnisnya sangat sensitif dan sebenarnya pertimbangannya itu ada 1000 pertimbangan untuk mengundang. Wah. Tapi nanti kita bakal bahas Kevin Adiputra, founder dari Young Vision. Halo, Hai. Adit. Oh, sesensitif itu ya ternyata ya. Sesensitif itu. Karena di Indonesia masih tabu banget kalau orang ngomongin bisnis asuransi. Oke. Tapi aku pribadi tahu bahwa kalau kalangan menengah ke atas harusnya sih nggak setabu itu. Umumnya kalangan menengah ke atas pasti sudah punya asuransi. Yep. Tapi waktu itu nggak semua orang kalangan menengah ke atas atau boomer menengah ke atas itu masih banyak yang nggak ngerti asuransi. Betul. Nah aku pribadi yang ngerasain sendiri waktu kakek meninggal. Oh, kakek nih kalau Ya Adit itu rumah, villa, mobil semua pokoknya dijual Kejual, habis iya. buat kesehatan. nih. Iya. Dan habis itu meninggal juga. Iya. Betul. Dan sekali. meninggalkan hutang juga. Betul sekali. Nah, poinnya adalah kita nggak mau ngomongin asuransi hari ini, tapi caranya. Gimana kita mau nge-crack caranya? Kenapa ada agen asuransi, agensi asuransi yang berhasil, ada yang enggak? Oke. Ya kan? Oke. Nah, kalau Young Vision berdiri kapan? Oke, kalau kita sih berdirinya 2016, Dit. Oke. Berarti baru 8 tahun. Sekitar 8 tahun, Tapi menuju punya 8 tahun. 3.000 impact ke Iya. anak muda ya? Iya. Sekarang partner kita kurang lebih ada 3.000 dan yang bikin aku happy, mungkin 90% itu semua millennials atau Gen Z. Yang Menarik. sekarang bisa dibilang paling banyak lah demografinya di Indonesia. Gitu. Berarti mereka ini full time di situ atau maksudnya full time untuk ngejalanin Oke. itu atau mereka tuh kayak sambil? Gini, kalau baru masuk pastinya mungkin nggak langsung full time ya. Ada yang sambil kerja atau bahkan masih kuliah sebenarnya. Tapi kalau udah berjalan 6 bulan sampai setahun, biasanya 90% mereka full time juga. Full time job karena menurut kita industri yang kita jalanin ini butuh full time. Karena kan kita mau servis orang kan. Ya. Jadi justru menariknya tadi Adit bilang dulu tuh banyak banget yang paradigmanya jelek sama brand ini nih, industri ini nih. Kalau Adit kakek, aku ayah sebenarnya. Papaku kena cancer di 2014, meninggal di 2016 gitu ya. Dulu kita punya insurance tapi seperti biasa lah Dit. Insurance-nya tuh nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Kita hampir sampai jual aset juga. Nah tapi ketika banyak orang malah skeptis, justru aku sama kembaranku tuh berpikir, kok produk yang harusnya bisa membantu, tapi kok malah kita nggak dapat manfaatnya ya. Saat orang lain skeptis, malah aku sama kembaranku tuh mikir, kayaknya ada satu hal yang nggak beres nih. Akhirnya kita ketemu mentor, dia cuma bilang gini, Kevin, menurut kamu produknya harusnya begini apa begini? Aku bilang harusnya begini karena papa kita sakit, kita sampai jual aset, sama lah ya, banyak orang dulu yang begitu. Tapi menurut kamu paradigma orang Indonesia terhadap insurance itu sendiri begini apa begini? Oh udah pasti jelek aku bilang, karena banyak yang kecewa. Dia bilang di situ berarti ada masalah. Ya. Dan kita mesti selesain itu. Dan mentorku usianya senior dia bilang gini, di 2016 itu ya, butuh anak muda yang bisa buat mindset ini berubah. Nah malah di 2016 itu ketertarikan aku untuk mulai di industri ini. Visi aku adalah membawa perubahan paradigma terhadap industri ini. Save our industry kalau hashtag kita waktu itu. Oh, save our industry. Iya betul. Di industri- 2016 itu ya? Iya, industrinya bagus Dit. Oh itu cukup berhasil menurut aku loh. Karena sekarang anak-anak muda ngelihat di 2024 ini ya, kita ngomong 8 tahun setelah effort. Iya. Mungkin gak sendiri pasti sama teman-teman. Salah satunya COVID juga membuat awareness ini lumayan bagus. Karena kan orang tahu, oh sakit itu ada. Sakit itu bisa menyebabkan ekonomi itu drop. COVID itu membantu. Tapi makin kesini memang orang makin lebih oke. Tapi visi kita masih panjang, kita suatu saat pengen gini. Kalau kita ngomong insurance, orang bilang itu satu hal yang bagus. Iya. Faktanya di luar negeri, apalagi di negara maju, Jepang terutama kalau di Asia. ya itu insurance sih bukan sesuatu yang gimana ya, itu sangat biasa aja. Tapi ada kendala besar adalah Iya. masalahnya permainan industri di sana tuh sangat berbeda dari di sini. Betul. Orang di sini menurutku sangat punya alasan buat kecewa. Satu, Sangat. orang asuransi Iya. itu daripada jual asuransinya dia nggak terlalu ngerti tentang Iya. produk sendiri yang dia jual. Betul banget. Lucunya yang dia jual ke orang adalah, ayo kalau kamu join nanti kamu bisa cepet kaya Betul sekali. dan bisa Freedom ya, biasa orang pensiun ngomongnya. dini. Iya.
Nah itu menurut aku agak kayak Iya. ya gimana orang bisa apresiasiin asuransi. Iya, Asuransi betul. bukan bisnis cepet-cepetan. Betul. Ini justru bisnis maraton 100 tahun lagi bisnis ini Betul masih banget, ada. betul banget. Buat apa yang diincar cepet kaya? Betul, betul. Jadi unik ya, aku nambahin di bumbunya ya. Jadi kok niatnya mau proteksi orang malah ngomongnya freedom, malah jual aset sendiri. Ya udah pasti nggak bener, Dit. Oh benar, benar juga ya. Bener dong. Ngomongnya mau proteksi orang, Bener. tapi malah kok ini yang freedom. enak kita sendiri. Kalau lo mau proteksi orang, harusnya yang kita bikin enak adalah klien dong, bukan kita dong. Ya. Gitu. Nah tapi justru itulah yang seru. Itulah yang kenapa hari ini aku dan tim dan kembaranku masih lapar banget gitu. Untuk bikin industri ini supaya orang tahu apa makna di balik industri ini, Dit. Menarik. Gitu sih sebenarnya. Jadi mungkin di segmen kita yang pertama aku mau kita mitos debunking dulu. Iya. Artinya aku mau lempar semua hal belak-belakan apa yang aku rasakan tentang industri ini. Iya. Dan tolong dibahas apa adanya dari sudut pandang Bro Kevin. Betul sekali. Oke. Satu, tentang financial freedom. Iya. Faktanya yang aku lihat adalah agen-agen asuransi berharap Iya. dengan mereka kaki punya kaki Iya, kaki, iya. dengan apapun skemanya adalah mereka bisa umur 30 aja. Iya. Itu udah pensiun dini, jalan-jalan di yacht, Iya. terus Iya. jalan-jalan ke luar negeri, nggak Iya. usah kerja lagi. Iya. Iya. Nah, kalau pola mikirnya gini, semua orang pola mikir Betul. gitu, nanti yang kerja siapa? Betul. Betul. Berarti yang kerja semua orang newbie yang baru di industrinya. Dan yang satu hari berpikir juga akan pensiun dini. Mana Betul. mungkin mereka all hard Betul. kesini gitu kan? Betul. Itu Nah fakta di biasa lapangan Dit, kalau gimana sih? gue ngomong ke tim gue nya awalnya gini. Pak Ciputra yang orang bisa dibilang salah satu terhebat lah ya. Terkaya lah di Indonesia. Dia aja sampai umur 90 masih ke kantor kok. Ya. Tadi mungkin sempat ngobrol. Mary Riana pun sampai sekarang pun masih kerja kok. Loh kok kita maunya freedom 30 tahun gak ngapa-ngapain. Orang-orang hebat di Indonesia aja sampai 90 tahun masih masuk kantor. Masih bekerja gitu ya. Artinya salah dong sebenarnya. Oh, ini visinya adalah ini berarti memberi impact. Nah jadi sebenarnya gini, jadi kalau saya tuh punya cara gini, jadi kalau kita tuh jangan lihat kuantitinya dulu. Jadi begitu masuk ke Young Vision tuh bukan seberapa banyak nasabah yang mereka punya, bukan seberapa banyak uang yang nasabah yang mereka punya, dan bukan ngomongin freedom dulu. Jadi kalau kita tuh punya konsep adalah gini, nasabah nggak perlu banyak. Nah ini aja udah lumayan melawan stigma nih, kok katanya orang asuransi yang jago tuh yang jago jualan, bukan. Kalau di Young Vision, nasabah kita tuh 20 cukup. Tapi harus take care yang dengan baik nasabah kita. Jadi yang kita itu adalah quality-nya dulu, service-nya dulu. Klien kita 20 oke. Tapi kita make sure 20 orang ini harus mengerti kebutuhannya apa, yang dibutuhin apa, udah sesuai belum dengan kebutuhan dia. Nah tapi after itu yang kita lebih pengen adalah impact buat anak muda lainnya, yaitu recruiting team. Nah jadi kalau kita tuh yang kita jual adalah satu sih, seberapa nasabah kita itu terproteksi dengan baik sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Jangan sampai mobilnya BMW tapi asuransinya Kijang gitu kan. Itu kan gak masuk. Nah jadi kita nasabah gak perlu banyak tapi harus terproteksi dengan baik. Itu dulu tuh yang kita mau. Oke. Hal yang kedua adalah seringkali agen ini kan ada apa ya namanya? AAJ. Ya ujian lah semacam lisensi gitu. Itu kayak semua asuransi itu kan yang Betul. itu harus ngikutin ujian gitu-gitu lah ya. Betul. Faktanya kan aku ketemu sama beberapa orang yang sudah selesai ngikut ujian, aku tanyain, aku sengaja penasaran apalagi kalau dia anggota keluarga, aku tanyain, "Oh, udah ikut ujian?" Oke. Sekarang aku tanya, "Kalau ini gimana? Ini gimana? Ini gimana?" Ya, nggak bisa. Ya faktanya itu kan di dunia manapun, bukan tentang ujiannya, tapi tentang seberapa banyak kita naruh hati di situ, naruh waktu, naruh pikiran. Betul. Nah kalau dari awal pikirannya adalah pengen cepet-cepet pensiun dini, umurnya aja masih muda mau pensiun dini, artinya kan pikirannya sebenarnya bukan ngomong impact, di mulutnya tuh ngomongnya impact. Wah saya pengen impact, ini bukan bisnis kok, ini tujuannya membantu, selalu begitu kan. Tapi kalau orang mau ngomong impact, mungkin menurutku Mary Riana kalau mau pensiun dini atau Pak Ciputra mau pensiun ini sangat bisa, duit itu udah cukup. Tapi karena yang ngomonginnya impact, jadi Mary Riana tetap berkarya, bukan untuk ngomongin nambah duit lagi, tapi benar-benar ngomongin impactnya lebih banyak. Mungkin Bro Kevin dan teman-teman yang senior di Young Vision atau di Vision, kalau mau pensiun ini udah bisa. Ya bisa dibilang begitulah. Tapi kalau ngomongin impact, nah impact ini yang harus dipertanyakan. Kalau mau ngomongin impact, jangan ngomongin financial freedom, time freedom. Artinya ada banyak orang yang kerja, mikirnya duitnya. Ada orang yang kerja buat mikir impactnya. Orang yang mikirnya buat freedom, mungkin memang ya dia mikirnya buat duitnya. Ya nggak salah juga. Cuman jangan ngakunya impact, itu agak aneh gitu dibacanya ya kan. Jadi gini Dit, kalau soal freedom lah ya. Ya kalau ditanya Kevin mau gak freedom? Siapa yang gak mau gitu ya. Cuman yang aku bilang tentang financial freedom, masih banyak orang yang gak tahu apa arti dibalik financial freedom. Jadi menurutku kesalahan pertama orang tentang financial freedom itu berpikir freedom tuh dari bisnisnya.
Misalnya dia bangun bisnis insurance, biasanya nggak cuma insurance ya, bisnis apapun dia bangun, udah mulai dapat income, dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, income-nya tetap masuk, wah gue udah freedom nih. Sedangkan aku garansi ke tim aku 1000%, tidak pernah ada orang freedom tuh dari bisnis. Kalau yang kita maksud financial freedom, kita itu berusaha, bekerja, sampai kita mempunyai network atau cash liquid yang kita bisa hasilin income dari tabungan kita. Nah soal kerjaan aku di bidang industri asuransi, itu menurut aku ya kerjaan seumur hidup gitu. Mungkin suatu saat Kevin udah nggak 100% aktif di industri ini, tapi klien kita, semua yang di bawah kita tetap kita servis seumur hidup kita. Nah jadi freedom yang kita maksud adalah udah nggak harus kerja untuk uang makan harian. Tapi soal servicing klien, soal servicing tim mungkin menurut aku itu kerjaan aku sampai aku nggak ada. Ya. Itu bedanya begitu. Menarik. Jadi nggak pernah ada financial freedom dari sebuah bisnis. Kalau freedom itu dari investasi kita yang udah menghasilkan. Gitu. Menarik. Jadi satu hal yang pasti yang bisa sangat banyak dipelajari dari pemilik keagenan asuransi adalah caranya team building. Itu yang menjadi jantung utama kita mungkin. Karena perusahaan-perusahaan lain, penonton-penonton sini pasti rata-rata pemilik usaha, mereka tuh tahu bahwa kalau di marketing dari awareness, interest, consideration, action, akhirnya itu pasti loyalty. Betul sekali. Atau punya brand advocate. Nah masalahnya ngebangun brand advocate, jangankan ngomongin loyalitas pengguna terhadap brand. Loyalitas karyawan pun itu sangat sulit. Karena lack of competence di bidang team building. Betul. Itulah kenapa aku pengen Bro Kevin share gimana sih di Young Vision prinsip-prinsip core value. Belum ngomongin teknis. Betul sekali. Core value untuk ngebangun team building di bisnis Young Vision itu gimana supaya core value yang sama bisa dipakai sama pemilik-pemilik bisnis buat ngebangun team building di perusahaan mereka. Oke. Kalau kata kakek, lu lihat asuransi, udah kagak ngegaji orang, tapi orangnya loyal banget. Ya. Ini orang udah digaji aja, masih bisa keluar-keluar. Ini nggak digaji, orangnya loyal banget. Gimana sih caranya? Oke, jadi mungkin setiap orang yang ketemu aku tuh nanya gitu, Dit, kayak gimana sih Vin bisa bangun tim anak muda, boro-boro anak muda, biasa kerja ini loncat ke B, loncat ke C. Kan Gen Z itu ada masalah di loyalitas kan. Jadi kalau kita tuh punya satu DNA kita sebutnya ya. Jadi gimana cara membuat anak muda itu loyal. Jadi kita itu ngerekrut anak muda bukan dari what, bukan dari hasil tadi yang Adit mungkin ngomong di awal ya, uang atau jalan-jalan dan lain-lain. Tapi kita percaya ada satu kata yaitu purpose. Anak muda atau Gen Z itu kuat di purpose. Jadi Young Vision itu ngerekrut dengan tujuan dulu. Back ke Kevin sama kembaranku Devin gitu ya. Kenapa kita masuk industri asuransi? Tadi kita sedikit bahas. Purpose. Satu, ayahku meninggal. Aku masih ada adik cewek sama mama ya, ibu ya. Tujuan aku sama Devin gak mau lihat keluarga kita susah. Dengan kita ada purpose yang kuat, kita jalanin dengan loyal karena tujuan kita jelas. Nah banyak orang merekrut tuh dengan what. Lu masuk nanti bisa dapat A ya, bisa dapat B. Oke dia masuk, baru cobain, ketemu tantangan gak dapat, pindah ke company sebelah gitu ya, pindah ke industri sebelah gitu. Jadi semua di Young Vision untuk loyal kita rekrutnya by purpose. Ada tujuan hidup, itu yang kita pengen bawa ke anak-anak muda tentang yang namanya tujuan. Gitu. Menarik. Jadi kalau pemilik usaha pengen ngejarin loyalitas karyawannya ataupun pengguna produk atau jasanya, pastiin bahwa purpose itu ada dan itu clear. Betul. Nah kalau purpose-nya nggak ada, kalau purpose-nya cuma semata-mata profit, ya itu balik lagi tadi. Yang dijanjiin cuma uang sekian, itu justru nggak menjawab. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, kok ada orang digaji malah nggak loyal? Karena memang loyalitas bukan nempel di gaji, tapi nempel di purpose. Betul banget. Oh menarik. Bro Kevin ngebangun bisnis di industri yang menurutku sulit dan berat. Karena trust dan image orang terhadap asuransi itu sangat buruk sekali. Detik ini kalau aku ketemu temen terus dia tiba-tiba keluarin iPad. Udah pengen itu viral izin ke toilet, abis itu kagak balik lagi. Iya. Itu viral. Tapi faktanya aku pribadi ngalamin, istri ngalamin. Diajak ketemu sama teman lama yang udah lama banget kagak ketemu. Sekali ketemu dia langsung keluarin iPad. Bukan tentang iPadnya. Ini bukan tiba-tiba tuh kan bukan iPad. Harusnya jangan iPad tahu, jangan gitu. Bukan itu konteksnya, bukan iPadnya. Tapi konteksnya kenapa orang kalau ngomong ketemu asuransi itu nggak nyaman karena langsung dijual. Dan aku lihat
ada mutasi sekarang. Betul. Mutasi namanya. Mutan kan dari mutasi ya. Mutasi ya. Nah, jadi ini mutan nih. Sekarang agen asuransi udah jadi mutan level 2. Mutannya gini. Betul. Dia nggak nawarin itu, nggak langsung. Tapi sekarang ini ada business opportunity nih. Betul. Nah, Betul. Tapi kan karena kita juga kan udah punya imun kan. Iya. Imun Udah aku punya sebutnya. imun ya. Bayangin Karena udah bahasanya banyak kayak, imun. Iya. Karena kalau dia datang dengan ini ada business opportunity nih, kita udah kayak asuransi nih. Iya. Faktanya aku pribadi aja merasa asuransi itu bagus. Tapi Segi entah produk bagus ya. Iya, entah kenapa karena skemanya MLM. Betul. Dan orangnya gencar banget Betul. gitu. Tiba-tiba di DM, ayo nih kapan ketemu ngopi yuk. Aduh, kok kayak gini ya? Betul. Gimana menurut Kevin? Jadi aku selalu bilang ke timku, kenapa orang sebel sama asuransi gitu ya. Yang pertama ya banyak oknum yang sebenarnya cara ngajak ketemunya udah salah. Sebenarnya dengan keluarin iPad tidak ada yang salah dengan iPad. Cuman kan banyak orang begini ya. Dia ngajak ketemu bilangnya buat ngopi-ngopi. Atau misalnya cuman lebih parahnya lagi ada gini nih. Dia calon kliennya usahanya di misalnya bidang kontraktor gitu ya. Dia janji temunya untuk mau bangun rumah, tapi ujung-ujungnya keluarin iPad. Sebenarnya kan itu yang bikin kecewa. Iya. Jadi kalau aku bilang kalau kita mau ketemu orang harus sudah punya tujuan yang jelas mau ngapain kita ketemu dia. Ya. Boleh dong misalnya aku kenal Adit udah lama nih. Dit kita catch up yuk sekalian. Aku sekarang kerjain di bidang financial terutama di insurance. Aku sekalian mau cerita sih aku ada pandangan baru terhadap asuransi yang selama ini aku salah. Nanti ya Dit sekalian gue cerita tentang pandangan gue. Oke. Aku belak-belakan ya. Oke. Dengan begitu aku tetap nganggap itu cold call. Kenapa Dit? Karena aku pribadi kalau diajak ketemu sama orang asuransi, satu ya aku nggak butuh karena aku sudah punya. Iya. Itu satu konteks aku ya sudah punya. Iya. Dan yang kedua, kalau aku butuh, aku tuh akan cari. Masalahnya, ini bagus nih. Lama-lama aku bisa tawarin Adit juga nih. Nggak bercanda ya. Menarik. Oke. Masalahnya aku pakai itu sama brandnya sama bro. Masalahnya, contoh Adit deh ya. Adit tadi bilang Adit pakai sama dengan apa yang aku brand di belakang aku gitu ya. Tapi kan Adit mungkin sebagian besar orang nggak tahu. Brand itu pun keluarin produk nggak cuma satu. Ya. Dan kebanyakan orang punya insurance tapi masih underinsured. Under apa? Underinsured. Jadi yang dia punya belum sesuai dengan kebutuhan. Oh, Ada 3 contoh deh ya. Itu makanya ada jasa review policy itu Betul, maksudnya ya. tapi ada 3 sekarang poin yang sangat aku review setiap klien. Meskipun aku udah nggak di sales ya, karena kan timku yang udah sales ya. Tapi aku selalu edukasi begini. Ada health yang bisa dimana mungkin Adit udah punya semua kebanyakan udah punya lah ya. Tapi jangan lupa juga ada 2 hal yang lain sangat penting. Legacy sama critical illness atau income protection gitu. Aku bakal jujur apa adanya. Contoh ke Adit deh. Dit gue tahu orang hebat kayak Adit mah kesehatan udah pasti punya deh. Entah punya ambil individu, brand individu yang swasta atau kantor kalau nggak BPJS gitu. Tapi aku bukan mau ngomongin itu doang. Aku pengen ceritain ke Adit bahwa insurance tuh nggak cuman kesehatan. Ada income protection, ada legacy. Apalagi terutama untuk orang-orang yang udah berkeluarga. Biasanya Dit, belum cukup nih yang di sisi legacy nih sama critical illness. Tapi gak apa-apa, kita ngobrol dulu. Kalau lu emang gak suka, kita ngobrolin hal yang lain. Tapi aku coba ngobrol, kalau kamu rasa penting nanti aku jelasin lebih lanjut. Kita ngobrol dulu deh. Menarik. Poinku gini, kalau by the way kebetulan karena aku bilang brandnya sama tuh, semua itu udah aku dengar semua. Dan semuanya itu aku pakai karena itu semuanya memang penting. Income protection dan segala macam. Kecuali mungkin yang legacy karena itu masih banyak pertimbangan. Tapi poinnya adalah buat orang yang open minded, kita tuh nggak ada masalah dengan itu. Justru kita yang nyari. Jadi kita nyari tuh untuk membandingkan agen. To be honest, aku dengar beberapa presentasi dulu. Dan setiap kali presentasi aku tuh udah punya list pertanyaan yang sama. Ini real case ya. Jadi aku ketemu sama beberapa agen. Ada yang lewat Zoom meeting, ada yang lewat Google meeting, ada yang presentasinya sama persis. Betul, oke. Nah, aku cuma nanya, dia ngerti gak sama pertanyaan aku? Aku tanya pertanyaannya sama persis, 10 sampai 15 pertanyaan. Yang jawabannya paling memuaskan yang akhirnya aku ajak kerja sama. Jadi mungkin gini kali ya Dit ya. Salah satu yang aku bilang ke timku juga. Sales atau kita katakanlah agen asuransi gitu ya. Sebenarnya yang akhirnya prestasi atau yang jago-jago bukan yang paling jago ngomong. Karena kalau Adit lihat Kevin, kembaran aku tuh kita bukan orang yang suka ngomong sebenarnya. Suka sih. Oh sekarang mungkin ya. Tapi agen asuransi yang bagus itu yang paling jago mendengarkan sebenarnya. Karena ketika kita sell suatu produk itu untuk kebutuhan klien. Bukan yang menurut kita bagus. Kebutuhan Adit dengan kebutuhan Kevin beda. Anak kita beda, usianya, kebutuhan kita beda, finansial kita beda. Jadi sebenarnya kalau di timku itu yang kita harus lakukan adalah kita bisa dibilang checking dulu. Dia butuhnya tuh di mana sebenarnya. Dan gini, soal banyak orang bilang ya, oh persaingan udah banyak ya agent insurance ya. Kalau menurut kita nggak banyak. Karena apa? Menurut kita
agen asuransi yang disukain itu nggak banyak. Nah jadi sebelum kita fact finding atau jualan, aku juga bilang dulu pribadi kita udah disukain orang atau belum gitu. Nah kalau Kevin yang maju, orang lihat oh ini Kevin orang asuransi. Satu dia nggak maksa, dia nggak follow up terus-terusan, tapi dia cuma mau cerita. Cuman mau ceritanya pun kalau misalnya waktu yang gak cocok ya nggak apa-apa. Rata-rata orang open sih Dit. Nggak pernah tuh ada yang bilang kayak oh gue nggak bisa atau apa ya. Rata-rata orang open malah akhirnya gitu ya. Orang tuh yang tadinya gimana malah dia cerita. Sebenarnya tuh menurut gue asuransi juga bagus. Tapi banyak orang nawarinnya begini Vin. Oh iya bener. Kalau aku jadi kamu aku juga gak suka. Nah kita di posisi kliennya sebenarnya. Jadi produknya bagus kalau cara nawarinnya bagus. Sebenarnya industri sangat menarik loh Dit sebenarnya gitu. Ya, industrinya masih sangat menarik. Betul. Cuman kan image orang terhadap industri ini udah sangat buruk. Justru kita hadir buat bawa perubahan. Nah itu. Dan itu menurutku cukup membawa perubahan karena untuk anak-anak muda itu udah lebih terbuka. Betul. Karena kita dulu kalau ngomong asuransi apapun pokoknya udah nggak ada. Betul. Tapi kalau sekarang kayak asuransi bagus kok. Betul. Cuma memang sekarang masalah di agennya aja. Betul. Agennya ngerti apa enggak, belajar atau enggak, produk knowledge-nya bagus atau enggak. Makin kesini udah makin bagus, tapi ya visi kita ke depannya orang kayak negara maju aja Dit. Jadi kalau orang ngomongin insurance, oh ini satu hal yang bagus dan orangnya profesional. Nah, mumpung karena ketemu kepalanya nih ya. Enggak lah. Bro Kevin, boleh gak di-share? Aku lupa persis data angkanya, tapi aku yakin bro pasti ingat harusnya. Kalau di negara maju, itu persentasenya gimana sih cari hitungnya? Persentase jumlah masyarakat dibandingkan agen asuransi kalau nggak salah. Sama persentase di Indonesia tuh gimana? Jadi ibuku tuh pernah kerja di Jepang. Jadi sebelum mereka menikah, kalau di Indonesia kan propose tuh pakai diamond ya. Jadi diamond itu kan simbol ramaran kan. Kalau di Jepang itu misalnya mertua tanya ke menantu cowoknya. Yang pertama adalah berapa life insurance yang dia punya. Oh ya? Bukan skeptis tentang asuransi, Menarik. tapi coba nanti ditanya ya ke teman-teman yang pernah kerja di Jepang ya. Tapi kan dia mikir gini, kalau anak ceweknya nikah sama cowok yang nggak punya persiapan, gimana anak ceweknya gitu. Jepang itu penetrasinya tuh 600%. Jadi satu orang tuh entah punya 7 atau 5 tapi kurang lebih 600%. Tapi kita jangan bandingin sama Jepang lah ya. Singapura 300%, kita bandingin sama Malaysia aja. Secara data itu 50%. Jadi kurang lebih 2 orang yang kita ketemu, satu punya satu enggak. Sebentar ya. Jadi maksudnya Jepang 600% adalah satu orang Jepang rata-rata punya 6. Iya. Kalau yang di Malaysia atau Singapura 3, kurang lebih punya 3. Malaysia dari 2 orang satu punya. Indonesia? Di bawah 7%. Berarti kalau ketemu 100 orang mungkin yang punya sekitar 7 6, 5 dari atau 100 orang. Ya yang pastinya yang menengah ke atas yang punya 5 atau 10. Lebih banyak yang gak punya sejujurnya di Indonesia. Menarik. Nah kenapa di Jepang satu orang bisa punya 6 polis dan lebih? Ya tadi Dit, gak cuma kesehatan doang. Ada mungkin jiwa, ada mungkin loan insurance kalau di negara maju. Jadi kan banyak tipe. Car gitu. dan Betul. segala macam. Ya tapi ini kita ngomongin lebih spesifik di life lah gitu. Gitu. Ya kalau gak salah ada asuransi anak juga waktu itu ditawarin. Jadi sekarang istriku ada. udah ini banget. Ini bagus loh. Aku bilang ini masih kecil sakit apa? Kamu gak tahu dulu resiko kesehatannya tuh. Menarik Dit, kayak Adit dan istri aja udah tahu nih ini barang bagus. Cuman banyak oknum yang gak bagus. Nah kita tuh pengen ngisi di situ sebenarnya. Semoga. Menarik. Iya sebenarnya sih untuk oknum-oknum ini aku lihat sebenarnya gimana pun hanya akan pelan-pelan tersingkir dengan oknum yang bagus. Sebenarnya gini, kayak kita contoh bilang kulit aku gatal Dit. Aku ke dokter kulit gitu ya. Terus dokter kulitnya cuma kasih obat penghilang gatal, bukan nyembuhin lukanya. Terus aku kecewa dong, kok gak sembuh-sembuh? Aku cuma datang beli obat. Apakah satu industri kedokteran itu jahat? Kan enggak. Kalau satu enggak. Tapi banyak. Nah kendalanya kalau aku ke 10 dokter kulit di satu kota, 10-10nya kayak gitu. Atau at least 9. Nah itu yang aku akan pikir, nah, jadi wah di kota ini kalau dokter kulitnya gak seperti di kota lain ya. Mungkin aku hadir visiku, tadi kan nanti bilang kan ya banyak duit banget belum, tapi mungkin harusnya aku udah gak sekerja keras ini, tapi aku masih pengen ke lapangan untuk hal ini. Save our industry mungkin satu case ya, jadi mungkin 2 tahun lalu klien terakhirku, personal ya, bukan grup ya. Klien terakhirku yang secara personal ada satu director perusahaan finance, bank, salah satu terbesar di Indonesia gitu. Direkturnya cuma bilang ke aku, Vin saya mau pensiun, tapi selama ini saya punya asuransi kantor, tapi karena saya mau pensiun, saya ambil dia sama Kevin. Karena hubungannya dekat, bahkan dia produk apa udah gak lihat, dia langsung ambil sama aku. Singkat cerita setahun kemudian dia telepon aku, Kevin istriku kayaknya kena kanker deh. Tapi karena aku 30 tahun kerja, gak pernah gunain asuransi kantor, aku coba dulu ya pakai asuransi kantor. Akhirnya billingnya habis sekitar hampir 2 miliar yang di cover kantor 300 juta doang. Nah tapi karena beruntung setahun sebelumnya udah sempat ngambil sama aku,
kita cover full sisanya dan bahkan ambil income protection. Sekarang dia udah pensiun, dia udah gak usah cari penghasilan lagi. Aku lihat gini Dit, mungkin kesannya banyak yang jelek-jeleknya di luar sana gitu ya. Tapi satu case tadi aja, seorang direksi perusahaan besar di Indonesia. Dia mengalami struggle karena udah mau pensiun, income-nya pun drop gitu. Tapi dengan hadirnya produk kita, sekarang dia hidup berkecukupan dengan anak-anaknya gitu. Nah, aku jadi lebih pengen fokus ke dampak baik apa yang pengen grup kita bikin. Aku yakin gini, sekarang mungkin penetrasinya 7% ke bawah. Tapi pelan-pelan katakanlah nyentuh 10%, 20%. Hal baik itu udah makin banyak kedengeran. Yang tadinya dalam satu kota 10 dokternya yang banyak yang kurang bagus. Tapi dengan kita fokus yang baik, lama-lama meningkat, lama-lama orang udah melihat hal baiknya. Menarik. Jadi visi kita tuh itu sebenarnya. Ya. Dan itu cukup, yang aku bilang tadi, cukup sudah tercermin karena aku sudah mulai banyak menemukan agen-agen dari berbagai brand ya. Yang sudah mulai sadar bahwa industrinya ini harus diselamatkan. Betul. Aku lihat dari cross brand loh. Iya. Ada yang dari tim berbagai warna lah. Ya saya juga selama dia oke, baik ya brand apapun kita acungin jempol. Ya. Karena perusahaan dan yang aku bagus. sangat apresiasi. Dan salah satu yang ternyata konyol adalah yang aku baru tahu. Dan itu sangat sering terjadi. Mungkin pemilik usaha ini bisa mengkonfirmasi adalah. Dulu aku pikir yang susah itu adalah untuk form itu diterima. Oke. Terus ada beberapa agen yang bantuin. Udah gak apa-apa, pokoknya saya ada jalurnya lah gitu katanya. Dibantuin lah, padahal ada riwayat penyakit dan segala macam. Yang seharusnya nanti gak bisa nih. Proses klaim kecewa lagi. Pas udah dibantuin, masuk, sekian tahun kemudian, pas kita sakit, kita mau klaim, ternyata gak bisa diklaim. Karena dibilang, oh gak bisa, soalnya kamu pas daftar ternyata kamu gak laporin, kamu punya riwayat penyakit ini. Ya kita mana tahu, dan ternyata orangnya sekarang bahkan udah bukan agen asuransi. Jadi gini Dit, kan tim aku sekarang mungkin yang agent lah ya kita bilang ada sekitar 3 ribuan. Yang leaders mungkin ada 4 ribuan, 400-an, sekitar 400-an. Nggak mungkin bisnisku sustain kalau nggak punya pola yang benar. Contoh kayak kita jualan dengan jadi oknum yang kurang baik lah. Dengan maksa, dengan menghalalkan segala cara. Mungkin buat aku sendiri oke, tapi nggak mungkin aku duplikasi ke 3.000 tim aku. Menurut aku kalau di bisnis ini, kita mau besar dalam recruiting, fundamentalnya juga masih benar. Nah yang Adi tadi bilang juga masih banyak terjadi di luar sana gitu. Baik lagi, kalau visinya yang vision sendiri, bukan tentang omset dulu. Seberapa kita bisa benar dalam kita proteksi suatu keluarga gitu. Contoh gini, kalau kita lihatnya cuma omset, mungkin aku bisa juga ngelakuin hal itu. Wah kerjasama kita masuk. Tapi begitu klaim, ini yang bikin kecewa nih. Kok begitu klaim gak bisa gitu ya. Gimana kalau gitu 3.000 orang dia mau dong ke rumah aku Dit. Nah justru kita bisa berkembang sustain itu karena cara kita benar. Jadi misalnya gini, ada orang mau masuk katakanlah 20 juta sebulan. Tapi dia bilang, Vin aku udah ada kencing manis, boleh gak kita bikin gak kencing manis? Kalau aku gini, 20 juta komisinya berapa, tapi dibanding impact yang aku dapat nantinya kita gak bener, mendingan kita ngelakuin hal bener dari awal. Jadi fundamental tuh sangat penting sebenarnya. Dan semoga ya kedepannya makin banyak yang benar, tapi kalau di tim kita, value dulu yang kita pentingin. Tadilah balik lagi, kita pentingin value dulu, makanya kita bisa berkembang. Gitu Dit. Bahasanya udah sangat tertata rapi ya, bisa jadi jubir-jubir presiden. Aduh. Ya orang agen asuransi itu harus bisa jadi jubir-jubir ya. PR perusahaan harus dari asuransi udah tertata rapi. Padahal terbentukkan lapangan nih begini. Nah, tadi aku dengar angka 3.000 dan 400. Ya. Kalau aku bagi berarti satunya itu sekitar 8 ya. Satu orang mimpin at least 8, 7, 8 orang. Betul. Kenapa proporsinya segitu? Apakah itu yang paling ideal menurut Kevin? Sebenarnya kalau kita jabarin lagi gini, dari 3.000 kan ke 400 kepala. Tapi sebenarnya yang directku, yang aku megang itu sekitar 15 orang. Jadi di bawahku 15 orang langsung, tapi di bawah 15 orang ada 400 orang, di bawah 400 orang baru 3.000 orang. Jadi ada direct mentor yang aku pegang, yang aku kasih ilmu, mereka yang duplikasi ke bawah, seperti itu. Nah, aku mau ngegali itu, menurut Bro Kevin, ketika kita ngedirect langsung satu ring gitu ya, ring 1, ring 2, ring 3. Nah 1 ring ini maksimal berapa orang? Sebenarnya sih nggak ada maksimalnya, tapi kalau tadi Adit bagi, kita tuh agak beda dengan network marketing di luar sana ya. Yang penting satu orang pegang ribuan orang, siapapun bisa masuk. Kalau kita sebenarnya balik lagi, quality over quantity. Kita tuh lebih mau kualitas dulu, baru quantity. Kalau kualitas berapa orang yang bisa
efektif tuh maksimal berapa dari Sebenarnya pengalaman nggak ada Bro angka Kevin? pasti ya, tapi biasanya satu orang tuh 10 lah yang Kisaran bagus. ya? Iya, kisaran segitu. Tergantung orangnya juga. Betul. Nah, jadi dari segi nasabah tadi di awal kita tuh jangan banyak dulu, yang penting quality dulu. Rekrutmen pun, jadi kan yang masalah gini, Dit. Kok di luar sana bisa sampai oknumnya banyak. Jadi banyak oknum lah ya kita bilang, aku gak mau sebut perusahaan sih. Yang penting banyak aja orang yang masuk. Tapi sortir, terus apa ya, edukasinya tuh gak tersampaikan dengan baik. Nah, kalau kita satu kepala mungkin megang 10 tim, tapi 10 tim ini yang bisa duplikasi value-nya dengan baik. Itu yang vision. Oke. Jadi kalau semoga nanti ketemu bagian dari yang vision, kalau jelasin produk sebenarnya bukan kayak jualan, bukan untuk maksa juga, tapi lebih kayak checking financial ke depannya mau seperti apa. Biasa kalau tim kita seperti itu. Menarik. Aku ada satu apresiasi. Ada satu orang. Aku shout out namanya di sini. Ya tapi aku lupa namanya bahkan. Okay. Aku tahu nama akunnya. Yeah. Intinya adalah dia tuh nggak cuma nge-share tentang asuransi. Iya. Tapi dia nge-share tentang benar-benar literally dia financial educator menurutku ya. Dia share tentang poin-poin kartu kredit. Betul. Dia share tentang cara tips and trick pakai poin ini untuk ini dan segala macam. Terus aku pikir kayak, nah harusnya financial educator kayak gini nih. Iya. Dia memang ngerti financial. Iya. Oke. Nah itu aku rasa mungkin sama seperti atau kayaknya dia masih bagian dari mungkin brand, ya, mungkin biasanya bagian dari tim kita juga kalau anak-anak muda mayoritas lah. Iya. Cuman sebenarnya itu ada benarnya, cuman aku bilang nggak harus terlalu expert juga karena kita kan insurance bukan financial planner ya, bukan CFP gitu ya. Oke. Tapi ada juga CFP yang ambil CFP juga. Tapi gini, hal-hal umum mengenai financial dia harus tahu. Kayak berapa kebutuhan biaya hidup, kayak let's say dia mau bikin UP legacy gitu ya, jiwa gitu. Berapa kebutuhan penghasilan berapa tahun ke depan yang dibutuhkan, itunya harus tahu. Tapi kalau sampai pergerakan saham apa gimana juga nggak perlu. Tapi gini, seorang agent harus punya banyak informasi. Ya. Yang aku selalu bilang adalah gini, kita orang insurance, kita harus banyak informasi. Koran, media, kita harus ngerti gitu. Berita-berita saat ini kita harus ngerti. Karena kan kita kan konsultan di bidang insurance. Jadi jangan kosong-kosong banget. Yang umum harus tahu. Dan juga Dit, yang menariknya di tim aku itu, meeting kita tuh nggak bahas tentang keuangan atau insurance doang. Tapi kita ada bahas tentang keluarga, spiritual, dan bisa dibilang balance dalam hidup. Itu works gak buat Young Vision? Menurutku gini Dit, itu adalah salah satu sumber utama kenapa kita bisa berkembang. Karena masalah gini, biasa anak muda itu problemnya dia mulai usaha, naik dikit, ego udah hilang. Jadi aku udah lihat banyak nih orang masuk, kayaknya jago banget, jago bisnis, jago ngomong. Percuma kalau dia nggak punya hal-hal attitude, spiritual, keluarganya nggak oke, itu percuma. Jadi justru sumber utamanya orang mau masuk ke Young Vision bisa dibilang bener dulu dalam segala sisi. Balance dulu gitu. Karena maksud aku supaya relevan sama penonton, artinya value ini mau aku paralelin ke founders yang lain adalah tadi. Iya. Artinya ketika kita team building, itu nggak cuma ngomongin tentang cara dia menjual, bener, tapi ngomongin holistik keseluruhan hidup dia gitu ya. Karena di Indonesia tuh nggak kekurangan orang pintar, Dit. Banyak orang yang kekurangan sisi-sisi selain itu. Emotional intelligence, ego, itunya yang perlu dijaga sebenarnya. Let's say gini, kita ketemu misalnya tim Bro ketemu orang yang pinter IQ-nya, tapi emotional quotient-nya kurang. Bro akan apain? Nggak di hire atau di hire dan dilatih? Kalau di hire dan dilatih dengan cara apa IQ itu? Yang pertama adalah pasti kita coba dulu. Kalau soal ini kita butuh deep talk. Biasanya aku ngutus kalau misalnya tim aku ya berarti mentornya langsung yang deep talk gitu ya. Kita akan ajak coba diskusi. Karena kalau negur nggak bisa rame. Kalau puji boleh dirame, tapi kalau sifatnya negur harus 4 mata. Deep talk gitu ya. Kita harus bilang apa adanya. Karena demi kemajuan dia, bukan demi kemajuan perusahaan atau organisasi gitu. Kita bilang sebenarnya kualitas kamu tuh oke banget loh. Untuk selling skill, untuk negosiasi kamu udah gak diragukan. Tapi pengalamanku, mungkin aku juga pernah jatuh di sini. Pengalamanku, kalau kita punya sifat yang selalu kita merasa paling pinter, kita nggak akan bertahan di atas. Jadi lebih deep talk. Kita menyadarkan lewat situ. Menarik. Jadi emotional quotient-nya dilatih dengan membangun pengertian. Betul. Dan bukan untuk kita atau organisasi, tapi untuk dia. Oh, nice. Jadi itulah yang kenapa banyak orang tuanya pun suka anaknya masuk ke kita. Oh, kok si A tadinya kok suka emosi, kok sekarang di rumah lebih sabar. Itu yang baru seminggu lalu aku dengar kata-kata itu dari orang tua tim aku. Dulu sebelum masuk ke Young Vision, dia suka dikit-dikit emosian, kok sekarang lebih sabar semenjak masuk ke Young Vision. Itu yang satu harga yang menurut aku lebih dari materi. Maksud aku memang
asuransi adalah kebutuhan mendasar. Iya. Tapi di sisi lain untuk kebutuhan para pebisnis, Iya. aku rasa ada baiknya berkolaborasi yang mungkin aku nggak tahu apakah sudah pernah atau belum. Tapi aku pribadi tertarik pelatihan human resource. Iya. Di HR di perusahaan biasanya dilatih sama coach-coach umum. Betul. Tapi sebenarnya kalau orang asuransi yang ngelatih, asalkan dia tidak prospekin ke tim kita gitu ya, dia benar-benar murni buat ngelatih, itu akan jadi sangat bagus karena orang asuransi aku lihat ya, seperti yang tadi Bro bilang, itu pendekatan-pendekatan itu sangat tepat. Ada bercandaan gini, orang asuransi kalau dipindahin kemana pun dia bakal bertahan dan jadi, karena asuransi susah sekali. Banyak yang bilang begitu gitu ya. Nah, kita pun pernah ya panggil outsource dari luar buat bahas tentang mental health, bahas tentang mindfulness gitu ya. Tapi menurutku kita as a leader, kita dulu yang harus mencontohkan. Karena meskipun kita panggil dari luar, dia kan bukan orang lapangan di bidang yang sama. Misalnya Kevin sendiri nih, dulu kan aku start dari agent juga kan, sampai sekarang punya tim yang begitu, ya puji syukur lumayan lah. Nah jadi aku udah tahu nih, dia di lapangan misalnya, dia lagi sedih, lagi down. Kalau nggak dia lagi egonya tinggi karena closingnya banyak. Karena aku pernah di lapangan, aku tahu aku dulu pernah loh jadi top dalam waktu 3 bulan. Tapi begitu aku ego, aku nggak mau belajar lagi, aku stuck akhirnya. Jadi kita ngomong berdasarkan pengalaman kita. Jadi aku selalu bilang meskipun kita panggil outsource dari luar, yang paling penting adalah leadernya bisa mencontohkan dulu. Lu gak apa-apa, lu mau ego, lu mau sombong boleh, tapi timnya akan jadi sombong. Tapi kalau kita tetap rendah hati, ya tim kita akan tetap rendah hati. Gitu. Jadi bayangin cuma dari podcast singkat gini, kita tuh dapat sangat banyak insight. Salah satunya tadi, leaders itu pasti walk the talk. Betul. Terus tadi ngomongin tentang gimana caranya orang gak cuma lihat dari IQ tapi attitude. Gimana kalau ngomongin ke tim, itu bahasnya secara holistik, gak cuma ngomongin tentang dia punya omset. Betul. Targetnya belum tercapai, tercapai. Justru kita nggak tahu ternyata hubungan dia sama keluarganya bisa jadi bermasalah dan segala macam. Jadi ini sangat menarik karena insight-nya tuh sangat banyak dan berguna untuk bisnis-bisnis lain. Lucu nggak ya Dit? Jadi gini, karena mungkin sebagian besar di luar sana ngomongnya omset, income, freedom. Kok biasa-biasa aja pertumbuhannya. Sedangkan kita singgungnya dari arah sana dulu. Fundamental, attitude, mungkin spiritual. Karena itu ketat banget ya, spiritual ya. Tapi begitu ininya benar, otomatis bisnisnya juga benar. Bisnisnya benar, otomatis bertumbuh. Jadi angle kita mungkin itu. Gitu. Sangat menarik. Terutama di anak-anak muda atau Gen Z. Gitu. Menarik. Ini pertanyaan yang sedikit lebih liar. Oke. Dan ini by the way kita nggak mempersiapkan nih. Iya. Ya, aku lebih suka begini soalnya. Iya. Oh, so, kalau aku tipenya begini ya. Karena kalau dipersiapkan udah ketebak nanti jawabannya. Tadi aku mikirnya nanya bagaimana caranya, ternyata lebih ngobrol aja ya sebenarnya. Karena tadi justru kita malah sebelum kamera nyala kita bilang kayaknya nggak usah terlalu banyak bahas asuransi. Bener. Tapi faktanya ini sesuatu yang ya nothing bad about it. Gak apa-apa lah, mungkin harus banyak orang dengar tentang ini. Dan yang jadi pertanyaanku adalah begini. Iya. Kalau begitu, apakah end game sebuah perusahaan asuransi atau keagenan asuransi ini adalah membuat keagenan-keagenan lagi? Seperti yang aku lihat kalau di Vision, kalau nggak salah di kurun waktu tertentu mereka bikin 7 years project, anak agensi. Iya gitu benar. Itu apa end game-nya itu? Oke, jadi ini mungkin dari tadi yang kita bahas jangan salah pengertian ya. Aku mungkin contoh pakai aku aja ya. Maksudnya aku pengen freedom itu, aku nggak harus cari duit buat makan keluarga aku tuh udah nggak harus aku memikirkan itu. Tapi gimana Kevin di insurance, selamanya aku akan servicing yang membutuhkan aku gitu. Jadi sebenarnya gini, aku bangun tim sebenarnya untuk aku nggak usah mikirin dari segi finansial keluarga aku sendiri dulu. Tapi soal klienku, timku, kita akan service seumur hidup. Maksudnya gini, jadi kalau yang Vision itu kita tuh gini, nasabah nggak perlu terlalu banyak, tadi aku udah bilang 20 aja. Building team juga sebenarnya nggak usah terlalu banyak, yang langsung dari kita itu bisa dibilang 5-10 aja. Tapi kita harus mengerti klien kita butuh apa, tim kita butuh apa, tapi duplikasinya terus berjalan gitu. Nah tapi sampai satu titik servicing tetap terus, tapi cuman dapur kita sendiri kita udah nggak usah pikirin. Freedom maksud kita adalah itu gitu. Oh menarik. Jadi end game-nya nggak harus bikin keagenan juga? Nggak harus sih. Tapi mau juga nggak ada salahnya sebenarnya. Kalau dibikin keagenan, kalau secara sistem bisnis di Young Vision, misalnya ada
let's say dari Vision kan ada Young Vision. Misalnya nanti timnya Young Vision mau bikin New Vision. New Vision by Young Vision gitu ya. Misalnya Nanti gitu ya. ada 8 lagi ya by-nya ya. Misalnya gitu. Itu apakah sesuatu yang akan menguntungkan secara bisnis untuk Young Vision atau itu biasa aja? Atau sebenarnya itu justru merugikan atau gimana sih? Oke, jadi kalau sekarang konsepnya malah gini. Sebenarnya yang di Jakarta dia mau bikin nama atau apa itu kan untuk kebanggaan masing-masing ya. Itu kita bebasin sebenarnya. Tapi sebenarnya di bawah naungan kalau di Jakarta tetap satu, Young Vision aja. Oh gitu. Cuman kan kita pengen ekspansi ke daerah-daerah keluar kota. Tapi aku sekarang mayoritas juga masih di Jakarta. Jadi 3.000 aja itu hanya Jakarta doang? Ada, tapi belum segitu Maksudnya banyak. potensinya luar biasa banget sih Indonesia ya? Jakarta aja tuh mindsetnya banyak yang belum oke. Kita pengen di kota yang utama dulu. Sekarang kita ada di Bandung, di Surabaya, di Bali udah lumayan gede. Nah tapi kalau di luar kota, misalnya dia punya omset tertentu dengan jumlah tim tertentu, mereka boleh kita biayain kantor atau nama sendiri kita udah boleh. Tapi tetap bayar Young Vision. Tapi kalau di Jakarta kita satu dulu. Nah tapi benar 3.000 partner itu masih mayoritas dari Jakarta. Tapi soon kita pengen coba main ke luar-luar kota yang kita pengen sentuh sebenarnya seperti itu gitu. Tapi sih sekarang sebenarnya satu dulu. Tapi nanti kalau dia mau pakai nama atau apa itu sebenarnya terserah mereka. Tapi masih dalam satu rumah yaitu Young Vision. DNA-nya sama. Tapi nanti kalau di luar kota biasa kita kasih dia untuk berkembang lagi. Menarik. Gitu. Menarik. Ini obrolan yang menarik karena aku jarang ngobrol sama agen asuransi tapi tidak di prospek. Wah, ya nggak kan? pengen juga ya apa kita prospek aja ya. Tapi saya jadi kepikir apa kita bikin keagenan asuransi sendiri. Dit, mendingan jangan deh biar Young Vision aja. Iya. Kita bikin Justru itu Dit, seninya Young Vision. Beyond Vision. Tetap di bawah Vision kalau ada Vision-Visionnya ya. Seninya Young Vision tuh kita suka jual mahal loh. Kadang ada orang mau masuk ke kita langsung atau mau jadi tim kita, tunggu dulu. Sesuai kebutuhan nggak? Kalau nggak mending jangan. Nah itulah yang harus membedakan seperti itu. Di Amerika kalau orang mau beli asuransi bukan agent milih nasabah. Sorry bukan nasabah milih agent. Tapi kita yang milih nasabah. Di US ya? Iya ada agent yang udah mungkin kualitasnya bagus gitu ya. Dia nggak mau nasabah yang dia nggak mau dia nggak apa-apa. Bahkan dia yang bisa milih nasabah. Iya. Nah gitu sebenarnya. Menarik. Dan aku berharap suatu hari Indonesia begitu. Karena to be honest sekarang masalah ekonomi itu rata-rata yang tidak tertebak adalah masalah kesehatan yang tiba-tiba kritis. Betul. Tiba-tiba ada satu orang tua kena stroke. Betul. Itu yang habis tuh bukan hanya future income. Betul. Tapi semua aset yang pernah dia kumpulkan sejak muda itu hilang. Betul. Inflasi paling besar di Indonesia pendidikan dan kesehatan sebenarnya. Nah itu. 5 tahun lalu usus buntu berapa, sekarang usus buntu berapa, Adit boleh cek. Jadi inflasi terbesar. Iyalah apalagi dengan makanan yang begitu, dengan snack-snack anak-anak kecil aja sekarang itu kan. Lagi lumayan itu ya tentang gula ya di minuman-minuman. Gula, belum juga nanti susu formula yang kemarin baru presiden tetapkan dan segala macam. Betul. Jadi Indonesia yang baik adalah Indonesia yang satu hari melakukan at least 3 hal. Pendidikan yang bukan cuma gratis tapi berkualitas. Betul. Kesehatan yang bukan hanya tentang kesehatannya itu bisa pakai asuransi yang ada sekarang di BPJS dan segala macam. Tapi memang kesadaran kesehatan rakyat itu udah merata. Karena masalahnya bukan cuma tentang dia nggak punya asuransi. Tapi kalau buat apa punya asuransi? Kalau dia makan susu kental manis pakai gula pasir. Bener. Nah kalau Adit lihat ya. Jadi mungkin sebulan terakhir nih di timku nih. Bukan hanya kita tentang insurance ya. Tapi kita udah ada komunitas lari. Ada pedal, ada tenis. Jadi percuma ya orang insurance tapi nggak jaga kesehatan gitu ya. Jadi kita juga anak-anak muda tuh tapi sekarang udah lumayan oke sih ya. Orang lagi hobi lari sama catering sehat tuh jadi banyak gitu. Jadi kita pun mencontohkan kita olahraga, ada komunitas olahraga. Ya kita gaya hidupnya juga sehat gitu ya. Kita bisa bilang nggak ada dunia malam dan lain-lain. Itu kita mencontohkan juga sebenarnya. Seperti itu. Menarik. Gitu. Fox itu insight yang bisa kita dapat dari bisnis keagenan asuransi yang mungkin bisa secara paralel kita manfaatin buat bisnis kita, terutama untuk team building. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye Fox.